Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini dari kelompok 3 komunikasi yang berjudul tentang hubungan komunikasi antara kelompok dan juga organisasi. Sebelum kita mulai kepada pembahasan, saya ingin mengenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama adalah saya, Fatih Sebelah, dan teman saya ada Muhammad Haidar Mukhtar dan saya sendiri Hadio Papa Ucapsono. Dan Sejak Kayu, saya Novia. dan kami akan menjelaskan sebuah materi. Teman-teman, saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian sebuah komunikasi. Komunikasi yang poin pertama adalah cara manusia saling bertukar pesan, ide, ataupun informasi agar bisa saling mengerti. Biasanya pada proses komunikasi itu melibatkan pengirim pesan atau penerima pesan yang berusaha memahami makna yang sama dari pesan tersebut. Dan biasanya komunikasi ini bisa terjadi ketika lebih dari dua ataupun lebih. Selain berbicara dan menulis, komunikasi juga bisa melalui gerakan tubuh seperti ekspresi wajah, mimik wajah kita seperti apa, ataupun tanda tertentu. Di zaman modern ini, teknologi itu membuat komunikasi jadi lebih mudah dan cepat lewat sebuah internet, media sosial, serta aplikasi pesan yang bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Salah satunya seperti Google Meet yang tanpa harus tatap muka pun kita bisa menggunakan virtual room supaya tetap bisa melihat wajah ataupun hanya melalui suara kita seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pengertian komunikasi kelompok. Kelompok pertukaran informasi antara anggota untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan komunikasi organisasi adalah proses komunikasi formal dan informal di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, di sini saya akan membahas sebuah hubungan komunikasi kelompok dengan organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi saling berhubungan erat untuk bertujuan mendukung organisasi. Dan yang kedua, peran komunikasi kelompok yaitu sebagai mekanisme utama dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, hingga koordinasi, dan juga berfungsi sebagai saluran dan filter informasi dari organisasi ke anggota. Dan yang ketiga, struktur organisasi. Komunikasi kelompok menjadi bagian dari subsistem organisasi yang terdiri dari tim, departemen, hingga komit. 4. Manfaat komunikasi kelompok. Apa saja manfaatnya? Yaitu mendukung aktivitas organisasi, meningkatkan kolaborasi ide dan penyelesaian masalah, hingga mempermudah koordinasi antar unit. Dan yang kelima, pengaruh budaya organisasi. Apa saja pengaruh dalam budaya organisasi? Budaya yang terbuka akan menghasilkan komunikasi yang partisipatif, dan juga budaya otoritas akan menghasilkan komunikasi yang satu arah. Lanjut ke 6, yakni tantangan. Yang pertama ada distorsi informasi, yang kedua ada konflik kepentingan antar kelompok, dan yang ketiga kesulitan menjaga konsistensi komunikasi pada struktur organisasi besar. Yang terakhir 7, yakni era digital. Yang pertama ada teknologi memperkuat hubungan komunikasi kelompok dan organisasi. Yang kedua, ada platform seperti Teams, Slack, dan Zoom mempermudah interaksi virtual dan mempercepat arus informasi. Cukup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Fatih Sebelah. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan studi kasus yang akan dibawakan pada makalah saya, yaitu tentang komunikasi kelompok dengan organisasi.
pada pendahuluan, komunikasi kelompok adalah dan organisasi adalah kunci menjaga kerjasama, dan jika komunikasi gagal, konflik bisa muncul. Contoh nyatanya adalah bentrokan antara Himpunan Mahasiswa Islam atau yang bisa dikenal dengan HMI dengan Pergerakan Mahasiswa Islam atau yang lebih dikenal dengan PMI di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau UINSU. Tanggal kejadiannya adalah 30 November 2022. Awal konfliknya dipicu oleh perkelahian individu antar kader kedua organisasi. Masalah ini berkembang menjadi bentrokan massal dengan puluhan anggota PMII memukuli seorang anggota HMI bernama Raja. Hal ini memicu aksi balasan dari HMI, yaitu salah satu anggota yang terdiri dari 3 anggota PMII disandra dan polisi turun tangan untuk mediasi dan mencegah sebuah eskalasi yang akan datang atau berkelanjutan. Pemicu utamanya adalah miskomunikasi yang tidak segera diselesaikan. Dan lalu ada terkait dengan fakta kasusnya. Pihak terlibatnya adalah HMI dan PMII Komisariat UINSU. Pemicunya adalah perkelahian individu berkembang menjadi konflik kelompok karena kurangnya komunikasi. Lalu dampaknya adalah bentrokan fisik, citra organisasi tercoreng di mata publik. Penyelesaiannya adalah mediasi oleh kepolisian ataupun tokoh kampus. Lalu apa relevansinya dengan komunikasi kelompok dan organisasi? Pada komunikasi kelompok, tidak ada forum dialog yang efektif, sehingga perbedaan pendapat berubah menjadi sebuah kekerasan. Pada komunikasi organisasi, struktur komunikasi formal tidak berjalan dengan optimal. Tidak ada mekanisme penyelesaian konflik yang jelas, sehingga masalah personal berkembang menjadi konflik organisasi. Pelajaran penting yang dibawa pada studi kasusnya adalah komunikasi bukan hanya alat untuk menyampaikan sebuah informasi, tetapi juga untuk mengendalikan konflik. Ketika komunikasi gagal, organisasi akan kehilangan kendali atas dinamika internal. Lalu, mediasi yang dilakukan adalah oleh pihak netral, membuktikan bahwa komunikasi baik dapat meredakan sebuah konflik. Tantangan setelah konfliknya adalah membangun kembali komunikasi resmi, mengelola perbedaan ideologi, mencegah campur tangan politik, dan meningkatkan keterampilan komunikasi antar anggota.